Tapi kalau kisahnya Rasulullah siapa? Yang angkat tangan, yang tanggal lahirnya Rasulullah. Angkat tangan. Ya, itu. Sini kau. Bawa kata itu sampai mana? Langsung saya isikan pulsa. Iya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي. Jadi kita memohon kepada Nabi Allah Muhammad SAW syafaatnya. Mudah-mudahan dengan Nabi Allah memberikan syafaatnya di bulan Yaumul Qiyamah nanti, di mana pada masa pada hari itu tidak ada yang peduli antara satu dengan yang lainnya. Kalau di dunia si ibu kehilangan anak, pasti si ibu mencari dengan resah dan gelisah. Si anak kalau kehilangan ibu, pasti dia akan mencari ibunya. Si ayah kalau kehilangan anaknya, dia pasti akan cari anaknya. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan istrinya mencintai seorang suaminya, dia pasti akan merindukan suaminya, dia akan cari. Ya, kalau sini bapak pulang dari sawah, dari kebun, pas-pas istri belum masak, pasti dicari. Di mana ini bisa punya istri ini? Jangan-jangan dibakar roka lagi di tetangga, apa lagi dia kurus. Istri ini kalau ketemu istri yang huruf A jadi Z, yang hanya satu kata jadi 10 kata. Dia sudah lupa kalau dia mau disuruh memasak di rumah ini. Saya sepulang dari kebun belum ada apa-apa. Nah ini, tetapi di yaumil qiyamah nanti, di mana pada masa itu sangat luas sekali, tak ada satupun naungan yang bisa melindungi kita. Matahari hanya seberapa jengkal dari atas kepala kita. Lautan manusia penuh dengan berbagai macam bentuk, sehingga riwayat mengatakan bahwa ada seorang manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Dia berenang dengan keringatnya sendiri karena saking panasnya matahari. Inilah hikmah maulid Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi Allah seorang pemaaf, yang memang pemaaf ini susah untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Allah Muhammad SAW yang kita peringati hari ini adalah seorang Nabi yang berbentuk manusia, yang sampai hari ini kita tidak pernah melihat wajahnya. Pak, Bu, saya mau tanya, Bapak pernah lihat wajahnya Nabi Muhammad? Terus kenapa diadakan maulid? Pak, Bu, kenapa diadakan maulid? Kenapa, Bu? Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun wajahnya kita tidak lihat, walaupun bentuk badannya kita tidak lihat, walaupun bentuk pakaiannya tidak lihat, tapi kalau kita cinta, kita merasakan Nabi Muhammad bersama-sama dengan kita, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak semua mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ya,
Insya Allah kita sebagai pencinta-pencinta Nabi yang merayakan Maulid pada siang hari ini akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, saya mau bertanya, sebagaimana awal mulanya tadi, bapak-bapak kan tidak pernah melihat wajahnya Nabi, betul Pak ya? Bu, Ibu sudah pernah lihat wajahnya Nabi? Bapak-bapak belum pernah lihat wajahnya Nabi? Coba seandainya Pak, kita bayangkan sekarang sudah berada di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa menolong kita. Anak sudah tidak peduli dengan ayahnya, istri sudah tidak peduli dengan suaminya. Kita hanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat Nabi. Tiba-tiba di depannya Bapak Ibu, apa yang diceritakan dalam kisah-kisah Maulid, wajahnya Nabi bercahaya, badannya, bentuk tubuhnya seperti apa yang digambarkan dalam riwayat Al-Ghazali. Bagaimana bentuk-bentuk Nabi. Tiba-tiba Bapak yang di padang mahsyar pada saat itu tidak dipedulikan lagi oleh saudaranya, istrinya, ayahnya, dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul di hadapan Bapak seorang sosok manusia yang penuh dengan cahaya, dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Kemudian dia berkata, "Anta muslim, anta ihwan." Dia mengatakan, "Kau muslim?" Apa yang Bapak Ibu jawab? Apa Bapak Ibu jawab? Iya. Pak, kita interaksi Pak. Kita akan tutup Maulid ini. Di depannya orang itu bertanya, "Apakah Anda muslim?" Ya. Anda menjawab pasti iya. "Apakah engkau saudara saya sesama muslim?" Iya. Kemudian dia menjawab, "Apakah Anda mengenal saya?" Apa jawab Bapak? Apa jawab Ibu? Jelas tidak. Jangan-jangan Bapak malaikat Ridwan, atau malaikat Mikail, malaikat Malik yang akan memasukkan kami. Tiba-tiba dia berkata, "Wahai ikhwani, wahai saudaraku sesama muslim, ana Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya Muhammad Rasulullah. Bagaimana perasaan Bapak pada saat dia kiamat berhadapan dengan sosok Nabi? Dia mengatakan, "Engkau saudaraku." Dia tidak peduli dengan Khadijah, dia tidak peduli dengan Fatimah, dia tidak peduli dengan Aisyah, dia peduli dengan kita. Karena kenapa? Karena kita memuliakan dia pada saat di dunia, mencintai dia, karena kita mengharap syafaat Nabi. Dia mengatakan, "Wahai fulan, ana nabiyuka, saya nabimu, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa yang akan Bapak lakukan? Apa yang Ibu lakukan? Apa? Memeluknya? Meminta syafaatnya? Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Hanya mulutmu saja mengatakan saya sahabatmu, saya engkau punya saudara, tetapi engkau tidak pernah mencintai saya di dunia. Kau hanya bersalawat tapi hatimu membenci saya." Apa yang Ibu katakan? Apa yang Bapak katakan? Karena Nabi berkata itu di hadapan kita, sementara kita menunggu syafaatnya. Nabi mengatakan, "Kau bukan saudara sesama muslim. Wahai Syarifudin, engkau bukan saudaraku," kata Nabi. Ya Allah, apa yang akan saya lakukan di hadapan Nabi? Sementara hari ini kita bergembira merayakan Maulid Nabi, saya belum pernah melihat wajah Nabi. Bagaimana rahmatnya Nabi? Tiba-tiba di padang mahsyar dia hadir di hadapan saya. Dia mengatakan, "Anda muslim?" "Iya." "Anta ikhwan, engkau sahabat saudara saya sesama muslim?" Saya mengatakan iya. Kemudian dia mengatakan, "Siapa saya?" Saya mengatakan saya tidak tahu, karena memang saya tidak pernah melihatnya. Saya hanya merindukan mencobaanmu, saya hanya menyintai engkau, tapi saya tidak pernah melihat wajahmu. Kemudian dia berkata, "Ana Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak mampu berkata apa-apa.
Orang yang selama ini saya rindui, dan setiap hari saya bersalawat kepadanya 1000 kali, tiba-tiba hadir di hadapan saya. Ya Allah, rupanya ini hasil dari apa yang saya lakukan selama sehari. Saya bersalawat kepadanya 1000 kali, tiba-tiba dia hadir dan dia mengatakan, saya adalah sahabat engkau. Dia sepelekan anaknya Fatimah, dia sepelekan istrinya Khadijah, dia sepelekan Aisyah demi saya untuk mendapatkan sahabat saya dan saya untuk mendapatkan sahabat Nabi. Maka hari ini mari kita dengan mencintai Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Nabi hadir di hadapan kita di yaumil kiamat dan dia memberikan syafaat kita kepada dirinya dan kepada kita semua. Mari kita berdiri, mari kita duduk. Kalau tidak bisa berdiri, kita duduk saja. Kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan salawat. Kalau kita bersalawat kepada Nabi sekali, maka Nabi akan memberikan syafaat kebaikan. Allah akan memberikan kebaikan kepada kita 10 kali dan Nabi akan membalas kita dengan 10 kali salamnya. Kita bersalawat. Mari kita bersalawat. 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Hamidillah. Sekali lagi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Hamidillah. Kalau ibu cinta kepada Nabi, kalau bapak cinta kepada Nabi, minimal 10 kali kita bersalawat kepada Nabi sehabis sholat. 10 dikali 5 berarti 50. Tapi kalau 100 kali kita bersalawat itu banyak, 5 kali sehari semalam 500. Tapi kalau 200 kita bersalawat, kita akan mendapatkan 1000. Insya Allah ketenangan jiwa akan selalu ada. Walaupun kita dicaci, walaupun kita dimaki, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena Nur Muhammad SAW akan masuk ke dalam jiwa kita, karena kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wallahu musta'an, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian sama-sama dirahmati Allah. Wah, dibantu sedikit kami ramengin. Ya, sebelum kita akhiri, supaya ada hikmah yang kita bawa pulang untuk anak-anakku sekalian yang ada di luar, saya akan kasih 2 pertanyaan. Dan insya Allah saya kasih hadiah pulsa, langsung saya isikan pulsa. Amin. Tapi khusus anak-anak ini, bukan anak-anak yang bakumis. Iya. Pantangan anak. Iya, jadi kata Pak Kawa tadi, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita menyayangi Rasulullah? Dari kode disengi riwayatnya, lalu keluarganya seperti apa, ya? Bagaimana kita mau sayang? Jadi untuk anak-anakku sekalian, yang angkat tangan untuk 2 orang pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan soalnya adalah siapa? Oh, boleh. Ya, anak-anakku sekalian boleh masuk anak-anak. Ayo. Ya, saya kasih hadiah pulsa. Iya. Berdiri. Ayo, mari. Iya. Iya, anak-anak sekalian ya. Iya. Iya. Namun anak 7 tahun anak. Ini insya Allah calon-calon ustadz dan ustazah ini ya. Iya.
Oke, boleh. Nah, Handra asa no pulsase. Aka mana jadi mana? Tapi dua pertanyaan. Oke, dua pertanyaan ya. Siapa nama ibu susuan Rasulullah? Ibu susuan Rasulullah ada dua. Ayo. Angkat tangan. Ya, jadi tak kenal maka tak sayang dari anakku sekalian. Tujuan kita bermaulid adalah untuk mengetahui atau mengenal lebih dekat Rasulullah SAW. Siapa yang tahu? Ya. Nama ibu susuan Rasulullah. Siapa? Mantap. Ya, semoga jadi anak yang soleh. Satu lagi, ibu susun Rasulullah yang pertama. Kan tadi sudah dijawab yang satu. Yang selama ini kan ada sebenarnya lagunya itu. Satu lagunya, ya. Kemudian ada juga tentang anak Nabi ada berapa? 3 misalnya, anak Nabi ada berapa? Katanya cinta Rasulullah. Aku anak Nabi boleh di mana? Ya. Oke, anak Rasulullah ada 7. Jadi siapa? Ibu susuan Rasulullah yang satu siapa? Tadi sudah dijawab ini. Siapa namanya? Erik, Ustaz Erik. Ada yang tahu? Oke, ibu susuan yang pertama Rasulullah Tuwaibah. Ya. Ya, ibu-ibu dulu yang kata ibu Deni Sri apa? Pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang terakhir yang kedua. Rasulullah lahir tanggal berapa? Angkat tangan. Ayo, tanggal berapa? Kemarin kalau sekolah pasti lihat tanggal merah itu 19 Oktober bertepatan dengan tanggal sekian. Ayo. Ayo. Kalau di HP siapa apa lagi namanya itu game yang kan itu? Game PUBG. Game PUBG, Free Fire. Bisa mana? Tapi kalau kisahnya Rasulullah siapa? Yang katakan yang tanggal lahirnya Rasulullah. Iya, itu. Sini kok. Bawa kembali kalau sampai menang. Langsung saya isikan pulsa. Iya, pulsa ya, tapi jangan pakai main Free Fire. Iya. Siapa namanya? Asmiranda, subhanallah. Benar. Jadi ada Ustazah Asmiranda dan Ustaz Erik hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Meskipun tidak ada pulsa, insya Allah dapat telur nanti dari panitia. Jadi demikian dari saya. Kembali saya pesan kepada kita sekarang bukan punya untuk anak-anak, tapi ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau ke rumah boleh baca-baca sirat awal kisah-kisah Rasulullah. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun
فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور.